Saya mohon maaf sebelumnya bahwa hari ini saya tidak berkhotbah tema Healing the Land ya. Karena ini kuat banget dalam hati saya, jadi saya khotbahkan sesuatu yang ada di hati saya. Nah, kalau dikasih judul itu, langsung aja Fema tolong tampilkan what to do when we don't know what to do. Sometimes kita juga ngalamin ya, aku enggak tahu lagi harus buat apa. Jangankan mau berbuat apa, doa pun sudah enggak ngerti harus doa gimana lagi gitu ya. Nah saat ini kenapa sih saya rindu sharing ini, karena di kiri kanan banyak orang tuh khususnya mengeluh apa sih ekonomi. Lagi susah ekonomi. Kesehatan, kiri kanan sahabatnya Tevi sendiri saya bilang tahu-tahu mendadak kena autoimun, kena lupus, menyerang otak, menyerang ginjal, menyerang mata. Jadi benar-benar angkat tangan dan berkata sudah nggak tahu apalagi yang harus dibuat gitu ya. Jadi ini yang ada dalam hati saya. Kemudian kita melihat kiri kanan bicara ketidakadilan di bangsa kami. Orang-orang yang seharusnya menegakkan hukum malah ternyata mereka yang menjungkir balikkan hukum yang ada di Indonesia ini ya. Oke. Nah itu ayatnya kita baca dalam 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Baca dulu ya, sama-sama kita belajar siang hari ini. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Pada waktu itu saya ambil kisah ini, contoh ini dari seorang raja yang sedang memerintah Yehuda namanya Yosafat. Suatu kali ada 3 bangsa besar, mereka bersekutu bersama-sama untuk memerangi Yosafat, yaitu Amon, Moab, dan Meonim. Datanglah orang-orang memberitahukan Yosafat, ini yang terjadi, gimana sih kalau kita tiba-tiba mendengar berita yang gak enak. Baca ya sama-sama yang ini. Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi, suatu jarak yang sudah tidak jauh lagi. Hai Raja, apakah yang akan kau lakukan untuk membela bangsamu ini? Terus firman Tuhan kita lanjutkan baca. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Inilah yang penting kita pelajarin. Kita bisa aja mendengar kabar-kabarin dan kita kemudian menjadi gentar dan kita menjadi takut. Tapi sekarang yang kita belajar, ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ada beberapa langkah yang diambil oleh Yosafat. Saya masukkan di sini supaya kita belajarlah sesuatu. Next kan, yang pertama adalah, kita baca dulu ayatnya ini Bapak Ibu ya. Ini yang penting justru jadi dari judul tema saya. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Sebentar, kenapa tahu tidak punya kekuatan? Orang itu dia tahu aku kalah jumlah. Kalah senjata. Orang bisnis pun bisa melihat, aduh sudah mulai jatuh nih, cuannya udah mulai berkurang, toko udah mulai sepi, saingan udah mulai banyak. Kita tuh sudah bisa mengidentifikasi diri kita ya, kekuatan kita. Nah kemudian dikatakan, yang ini paling penting, ini temanya. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Jadi di titik nggak tahu lagi harus berbuat apa, tapi dia tahu matanya tertuju kepada Tuhan yang pertolongannya. Pertama, 1 yang dilakukan oleh Yosafat adalah, saya nggak lama di sini Bapak Ibu, karena ini sering kita bahas tentang komunitas, komsel, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, karena ini langkah pertama yang dilakukan Yosafat. Yuk kita baca. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Gini Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan berkata, jika 2 orang daripadamu berkumpul, aku ada di tengah mereka. Maksudnya apa? Kalau kamu itu lagi masalah sesuatu, jangan kamu itu kerja sendiri, berjuang sendiri. Paling tidak ada pasanganmu, ada bapak rohanimu yang bisa mengencourage kamu, menguatkan kamu. Tidak berjuang sendiri. Ingat ya, kalau binatang itu sendirian justru dia dimangsa duluan. Kalau dia dalam gerombolan enggak dimangsa. Nah, mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan bersama-sama. Jangan justru menyendiri. Jangan justru berpikir aku bisa sendiri. Karena gini, kadang-kadang orang berpikir, aku jadi malu.
Apa kata orang nanti? Bahkan ada beberapa orang rohani Bapak Ibu. Kalau sakit enggak mau ngomong dirinya sakit karena mindsetnya sakit itu kutukan. Sakit itu sesuatu yang tidak diberkati Tuhan. Sakit itu karena ada dosa. Jadi dia menutupi, malu. Jadi sekarang enggak Bapak Ibu ya. Kalau sesuatu menimpa kita, oke lah kita enggak usah cerita kemana-mana. Tapi paling enggak pasangan kita, bapak rohani kita butuh bantuan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ayatnya yang khusus menyendiri Amsal 18. Baca sama-sama. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Justru bukan dia, ada juga ayat yang berkata gini, kalau penasehat banyak amanlah suatu negeri. Ayo kita dalam kondisi gini jangan sendiri tapi dalam komunitas. Pertama pasangan kita, bapak rohani kita, komunitas. Oke ya, saya tidak lama di sini karena ini sudah sering dibahas. Next kan yang kedua. Nah, tinggal tenang, perintahkan jiwa dan deklarasikan. Ini yang masuk kedua yang sulit ya. Tinggal tenang. Gini, belajar ya. It's okay kok Bapak Ibu jika kita berkeluh kesah, ia tidak akan menghakimi kita. Orang seberiman apapun Bapak Ibu. Waktu kami di Amerika kemarin, saya sebutin nama aja ya, yang saya bilang sahabatnya Tevi itu kena lupus karena orang tuanya juga bilang gak apa-apa kok. Sandy telepon saya, pernah di sini khotbah Sandy Sujak Bapak Ibu sama Doni Tompunu, Sandy telepon. Sambil menangis, yang namanya Sandy Sujak itu orang yang paling tough, paling wah pokoknya kalau ngomong tuh gak ada berhentinya. Tapi dia bisa menangis, Kak. Bantu doa buat Fania Kak. Saya sudah telepon Pak Arifin juga. Tapi juga telepon Kak Roni, bantu doa Kak. Karena bangun tidur, di titik benar-benar gak bisa lihat apa-apa. Karena sudah menyerang ke mata. Gitu Bapak Ibu ya. Nah itu tinggal tenang gak mudah. Tinggal tenang gak mudah, kita lanjut lagi. Ada waktu ketika dalam kehidupan kita masa depan tuh penuh ketidakpastian. Seakan-akan kita berdiri di persimpangan jalan dan bertanya-tanya langkah apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Kemudian semua tampak tidak jelas, setiap keputusan terasa berat. Bisikan ketakutan mengatakan satu langkah salah bisa mengubah segalanya. Jadi kita itu di titik buah si malakama Bapak Ibu. Maju kena, mundur kena, salah semuanya. Jadi benar-benar tahu ambil keputusan apa. Lanjutkan lagi. Itu yang A ya, 2A ya. Yang B, oke. Kamu boleh di titik sedih, berkeluh kesah, tapi kita jangan berkubang terus dalam keluhan. Tinggallah tenang, sekarang perintahkan jiwa kita untuk berharap. Karena kalau kita nurutin Bapak Ibu, jiwa kita itu akan terus up and down, up and down, up and down. Kita yang perintahkan seperti Raja Daud berkata, hai jiwaku pujilah Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca kitab Mazmur, baru aja dia berkata, hai jiwaku pujilah Tuhan. Lagi sebentar dia akan berkata, mengapa Tuhan kau tinggalkan aku? Lagi sebentar dia berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Lagi sebentar dia berkata, kenapa Tuhan? Namanya manusia tuh memang gini Bapak Ibu. Tapi Tevi bilang saya, secara psikologi itu ada istilahnya. Oke kok gini, kayak gini, tapi kita untuk menaik. Tapi manusia itu gini, iblis akan mengintimidasi, kamu kalah lagi di titik gini. Tapi di sini itu bukan untuk kalah. Nanti kita belajar terus lagi Bapak Ibu. Kita gini untuk naik lagi. Gitu ya. Tinggallah tenang dulu, perintahkan jiwa kita untuk berharap. Jadi semalam itu Pak Arifin, Bu Vivi, Pak Roni, saya, beberapa penatua Bali, Bu Christine Here, ada Gembala Rock yang di Taiwan. Kita tuh kemarin merayakan ulang tahun yang ke-35 Rock Lombok. Dan puji Tuhan oleh kemurahan Tuhan gedung baru kapasitas 2.000 orang Bapak Ibu. Nah di salah satu pujiannya lagu yang ini yang tadi ini, jujur gitu ya. Wah ini pas banget deh. Saya nggak tahu siapa di tempat ini Bapak Ibu. Tapi saya tahu kalau lagu ini diberikan pas banget dengan firman Tuhan. Pasti paling tidak ada 1-2 orang di tempat ini di titik yang bilang aku gak tahu harus berbuat apa Tuhan. Jos ya saya Bu. Next kan.
Nah, kita baca sama-sama Bapak Ibu. Raja Daud berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Teriakkan Bapak Ibu. Dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. Doa itu tidak langsung menjawab masalah, tapi ia memberikan damai sejahtera. Jos, pernah nggak tiba-tiba Jos anxiety? Sering gitu ya. Kok tiba-tiba tahu dari mana asalnya enggak? Tiba-tiba aja datang. Tiba-tiba ketakutan. Ada suatu pekerja gereja di salah satu kita Jakarta takut mati. Tiba-tiba kayak gemeter, shaking, takut. Enggak tahu tiba-tiba aja. Sama loh Bapak Ibu, ketika kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Gini, jawaban doa belum datang, tapi damai sejahtera itu masuk dulu. Itu merupakan deposit awal dari jawaban doa kita Bapak Ibu. Nah, damai sejahtera itu deposit. Nih next kan ya, sudah saya jelaskan tadi. Next kan aja kita perlu baca sama-sama ayat ini yang kita tahu semua. Filipi 4 ayat yang ke-7. Ini tepat sekali buat orang-orang yang anxiety Bapak Ibu baca. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Memelihara hati dan pikiran. Yang suka gelisah kan di pikiran dan hati. Tiba-tiba ketakutan, tiba-tiba debar-debar. Tapi ketika kita berdoa Bapak Ibu, jawaban belum langsung datang. Damai itu deposit datang dulu. Nanti saya bersaksi deh. Next kan. Nah, tinggal tenang dalam musim menunggu versus anxiety. Nah ini dia kenapa orang akhirnya gelisah Bapak Ibu. Semakin tidak tenang karena pikiran kita tuh di sini nih. Kita lihat ya. Iblis itu berbisik loh. Bahwa jika kamu tidak bertindak segera, kamu akan tertinggal dari yang lain. Kamu udah umur berapa? Orang lain seumur kamu udah sukses. Udah punya kerjaan, udah punya pasangan, udah punya anak. Iblis akan selalu bilang gitu sama kamu. Kamu ketinggalan. Yang punya agenda siapa sih Bapak Ibu? Agenda kita, ada orang bilang gini sama saya. Itu di hari-hari ketika David anak saya batal menikah. Ada orang datang kepada kami, ini dia enggak tahu, dia cerita. Pak Roni Bu Nancy, ini orang pengusaha yang sangat diberkati dan dia menikah umur 25. Orang itu idealnya laki-laki menikah tuh umur 25, kemudian langsung memulai bisnis. Kayak saya nih loh Pak, umur 30 lebih sudah punya anak, lumayan udah gede-gede, bisnis sudah berjalan. Lah tapi kan saya lagi, David batal menikah Bapak Ibu. Dengar gitu kan gak enak. Tapi gini loh, ini pandangan dunia. Ketinggalan kamu. Ada orang datang kepada kami, Bu saya mengkuliahkan anak kami sekolah. Tiba-tiba sampai semester 4 enggak cocok kuliahnya. Keluar, rugi 2 tahun dong. Saya masukkan kuliah di tempat yang baru lagi. 1 tahun kuliah, ternyata mulai bolos-bolos gitu Bapak Ibu. Rugi lagi 1 tahun Bu. Gimana dengan anak saya? Saya bilang gini loh, sudah. Kalau kamu hitung-hitungan waktu seperti itu, semakin kita berpacu, semakin kita akan salah mengambil keputusan Bapak Ibu. Padahal yang menjadi pacuan kita itu adalah ukuran manusia. Yesus ya, jadi usiamu semakin bertambah, pasti iblis mengintimidasi, tertinggalan kamu. Oke. Rasa takut meyakinkan orang bahwa menunggu sama dengan kegagalan. Ya lanjut lagi. Yuk baca sama-sama yuk Bapak Ibu statement-statementnya. Menunggu bukanlah kelemahan. Menunggu bukanlah waktu yang terbuang sia-sia. Ini adalah musim persiapan, bukan tindakan pasif. Di tengah kita yang salah satu memang selain Bapak Gembala, Bapak Ibu tukang pecicilan, Cik Juli tukang pecicilan juga, Jos tukang pecicilan juga. Tapi ini selalu kan cerita sama saya. Dia juga dalam masa penantian yang tak kunjung tiba untuk saat ini. Lama
sekali. Tapi ini loh Bapak Ibu, taruh dalam mindset kita. Masa penantian itu bukan waktu yang terbuang sia-sia. Masa penantian itu bukan tindakan pasif loh Bapak Ibu. Kita bukan diem bukan ketika kita persiapan. Kita tetap bekerja, kita tetap melakukan aktivitas. Tapi jangan diintimidasi iblis Bapak Ibu. Iblis bilang kamu ketinggalan, kamu nothing to do, kamu sia-sia, waktumu habis. Enggak Bapak Ibu, ingat ya, jangan samakan kalender kita sama kalendernya Tuhan. Beda Bapak Ibu. Bertindak dalam kepanikan sama berbahayanya dengan tidak bertindak sama sekali. So, jangan karena apa kata orang, ketinggalan kamu. David anak saya udah 33. Udah tua. Dia udah 5 kali jadi pengapit teman-temannya menikah Bapak Ibu. Yang namanya emak Bapak Ibu ya kadang-kadang gini. Dapat undangan pernikahan. Anaknya si ini yang seumuran David menikah. Kayaknya gitu loh. Anaknya si Sono seumuran David menikah. Aduh tak hitung-hitung sudah lumayan banyak loh. Secara manusia ketinggalan Bapak Ibu. Tapi kan beda, kita jangan bertindak karena panik loh Bapak Ibu. Ketika kamu bertindak panik, kamu akan semakin runyam. Yesus enggak nikah katanya. Oh ini jadi perdebatan sendiri antara Jos dan David ini ya. Lanjut. It's okay, ini penting. It's okay untuk berhenti sejenak dan mencari tuntunan Tuhan sebelum melangkah maju. Next kan lagi. Lanjut dulu ya. Tuntunan Tuhan itu seperti pelita yang menerangi kita step by step, bukan sepanjang jalan. Makanya firman Tuhan berkata, firman-Mu. Siapa yang mimpin pujian tadi? Gi, tolong Gi, saya ini suara pas-pasan. Nah angkat si Juli. Firman-Mu. Pelita bagi. Di situ aja gak apa-apa Gi. Terang bagi jalan. Stop Gi ya. Pelita itu bukan nerangin semuanya. Tapi dia kelihatan loh jalan kita Bapak Ibu. Jadi kadang kita enggak tahu loh masa depan kita. Sampai sekarang belum juga ada cewek. Gak apa-apa Bapak Ibu sudahlah. Step by step ya Jos. 44 belum kerja yang ajak. Jangan merasa ini ketawanya benar-benar. Bukan David, kamu Jos. Supaya menumbuhkan kebergantungan daripada kemandirian. Next kan lagi. Tuhan tidak mengukur kemajuan berdasarkan kalender kita. Dia mengukurnya melalui transformasi. Orang itu bisa transformasi melewati apa? Tunggu dulu. Ayo jawab saya. Orang itu bisa dikatakan transformasi setelah lewat apa? Kupu-kupu, proses. Semua dibilang transformasi baru setelah melewatin proses. Oke, ada ayatnya. Nanti nextkan dulu. Nextkan dulu ya. Nah, sekarang ini Bapak Ibu. Apa bedanya telepon itu mati dan silent? Sebentar, ada suaranya Vera ya? Oh, ada suara, tak ada orang. Ulang-ulang, apa bedanya mati dan silent? Udah gak bisa. Silent bisa terima notifikasi gak? Bisa. Bapak Ibu, ketika masa tunggu itu sama seperti kita silent, terima notifikasi dari Tuhan. Tapi kita gak heboh, hai ya ribut sekali. Enggak, kita gak di masa bising, kita gak di masa itu, tapi silent Bapak Ibu. Tapi tetap aktif. Jadi masa tunggu bukan waktu sia-sia. Masa tunggu bukan ketika kita pasif. Enggak, masa tunggu tetap kita melakukan aktivitas. Dan kita tetap menerima notifikasi dari firman Tuhan Bapak Ibu. Itu transformasi. Ini dia ayatnya. Kita baca sama-sama. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Intinya masa tunggu. Dimana kita nggak tahu masa tunggunya. Intinya menanti-nantikan masa tunggu.
Kita nggak tahu apa yang harus dilakukan. Lanjut baca. Dapat kekuatan baru ya. Itulah transformasi. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Transformasi. Masa tunggu. Jadi katakan kiri kananmu, yuk masa tunggu. Ingat ya, jangan pakai kalendermu. Punya anak, masa tunggu juga. Semuanya ya, jodoh, pekerjaan apapun juga. Next kan lagi. Nah yang ketiga kita perlu deklarasikan Bapak Ibu. Nanti saya cerita tentang Pak Timotius Arifin yang sakit kanker. Ya nanti di sini. Deklarasikan, oke. Jadi yang pertama tinggal tenang dulu. Jangan apa kata dunia ukuran kita. Tapi kemudian kita deklarasikan firman Tuhan. Karena kalau kita tidak mendeklarasikan firman Tuhan. Akhirnya apa? Dunia dan segala kekhawatirannya akan masuk ke dalam kita. Karena firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran. Jadi ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Yang penting dari kita apa? Pendengaran kita loh Bapak Ibu. Bukan apa kata berita. Yuk baca sama-sama yuk. Jadi kan saya ambil ini semua di dalam Yosafat dong. Beberapa sin-sinnya, belahan-belahannya saya ambil di Yosafat pula. Baca sama-sama. Jos bantu tolong yang keras. 1, 2, 3. Sama-sama Bapak Ibu. Tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel. Dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Di titik kamu mengalami masalah dan serangan, di titik itu pula kamu mendeklarasikan. Yosafat mengalami apa? Mereka sudah begitu banyak, mereka sudah berkemah di suatu tempat yang udah dekat. Mereka Amon, Moab dan Meunim, mereka sudah tidak berdaya. Di titik itu pula Yosafat berkata, bukankah engkau yang menghalau penduduk ini sebelumnya? Di titik itu pula kamu katakan, ketika ada sakit penyakit katakan oleh bilur-bilurmu aku sembuh. Deklarasikan Bapak Ibu. Deklarasikan. Next kan lagi, apakah yang terjadi? Nah saya butuh peragaan Bapak Ibu. Nah tolong para pemusik maju semua. Saya nggak lama kok siang ini. Para pemusik maju semua. Para singer-singer. Jadi gini ceritanya, Yosafat ini singer dan pemimpin pujian maju. Jadi Yosafat ini Bapak Ibu dia berdoa, mengumpulkan orang Yehuda berdoa. Tuhan itu kasih hikmat. Caranya aneh Bapak Ibu, suruh nyanyi. Oke, para pemuji berkumpul di sini, pemuji di sini semua. Ya pemusiknya boleh nyebar, para pemuji di sini. Kayak katakanlah bawa buku, bawa alat musik gitu ya. Nah saya butuh pasukan Amon Moab Meunim. Tolong Kenneth dan kawan-kawan. Saya butuh lumayan ya, Sahat, saya butuh Jos, saya butuh Pak Jansen gitu deh. Oke silakan. Tadi kamu bertiga Kenneth bukannya? Berdua aja. Oke silakan. Maju yuk. Siapa namanya? Ya. Charles maju. Lagunya di ayat ini sebab Tuhan baik. Kamu Amon, Moab, Meunim. Menyerang sini. Ini Yehuda Bapak Ibu, ini Yehuda. Gerombolan Cibrat. Oke. Kalian menyerang. Kalian bersepakat menyerang, maju ya, bawa pedang. Bawa perisai, bawa panah, ini semuanya. Nah ini pasukannya orang Israel. Sana bawa pedang Bapak Ibu, sini bawa buku nyanyian. Takut enggak Bu Vina? Takutlah, situ bawa pedang kok sini bawa buku. Takut enggak Ripka? Pak Yudi, Daniel, sana bawa pedang, sini bawa apa? Trompet misalnya, saksofon. Tapi firman Tuhan berkata, ketika dia maju menyanyikan pujian, pedangnya kegesek Bapak Ibu. Lu kok kenain gue ya? Gitu.
Akhirnya firman Tuhan berkata saling pukul. Tunggu Jos, belum dikasih skripnya udah jalan duluan ini. Oke, silakan maju perlahan, situ siap-siap maju ya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mati semua, mati. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ke ayat saya dulu. Sebentar dulu ya. Ke ayat saya dulu. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan, Bapak Ibu. Nanti saya lagi ceritakan terhadap Bani Amon, Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Baca yang keras lagi sama-sama. Mati kok melek-melek sih. 1, 2, 3. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang yang berharga. Mereka merampas lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Sekarang Daniel dan Pak Yudi, jarah mereka Pak. Jam tangan. Jam tangan, kacamata itu. Nah, oke. Untung. Oke, makasih semuanya. Tetap ini di sini ya. Udah, makasih. Gini Bapak Ibu. Apa sih dasarnya memuji ketika kita dalam keadaan tidak bisa memuji kan? Kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. What to do when we don't know what to do. Tapi ketika kita memuji Tuhan, firman Tuhan berkata, dibuat Tuhanlah penghadangan. Tahun 2006 Bapak Ibu, Pak Timotius Arifin ini didiagnosa dokter kanker limfoma, getah bening. Termasuk salah satu kanker ya Rip yang sangat paling cepat ya Rip ya kalau limfoma karena dia di dalam darah. Apa yang dilakukan Pak Arifin, dia bilang kesakitan kalau malam. Dan hasil diagnosa dokter bukan dokter Indonesia, dokter Singapura yang menyatakan benar-benar positif kanker. Malam-malam di tengah kesakitan, beliau bercerita, dia nyanyi lagunya, We worship you, haleluya, haleluya. Itu berulang sampai tidur karena kecapean Bapak Ibu. Waktu itu saya ingat ada persekutuan doa, waktu itu masih awal-awal kita buka Rock di Jakarta ini. Itu nyanyi, ajak mimpin pujian, pikir Pak Roni ini orang kagak berhenti-berhenti nyanyi. Belum cerita ke siapa-siapa. Terus Pak Roni bilang, kok Pak nyanyi gak ada berhentinya lagu ini, baru beliau cerita. Bapak Ibu ketika bernyanyi berulang-ulang, perkatakan firman Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, apa yang kau ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi, terlepas di surga. Beliau memuji Tuhan, dia memperkatakan firman dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit aku ikat, aku lepaskan segala bilur-bilur Yesus. Periksa lagi ke Singapura Bapak Ibu. Ini loh penghadangan. Dokter heran, sel kankernya masih ada. Tapi kalau kanker itu kan sifatnya stadium tuh sangat cepat menyebar. Ini terkungkung, terjerembab. Penghadangan terjadi Bapak Ibu. Tapi masih ada. Nyanyi terus muji Tuhan di tengah. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Terus, enggak waktu singkat loh Bapak Ibu, bukan dalam sekejap. Beliau balik lagi pergi ke Singapura. Masih ada kankernya, masih. Tapi semakin kecil, hancur sel kankernya. Terus memuji Tuhan, terus memperkatakan firman Tuhan, terus percaya janjinya. Makanya tadi lagunya Sydney bagus banget ya. Ketika aku sudah tidak ada pengharapan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sel kankernya bersih, hilang sama sekali.
Jadi ketika kita ngalamin masalah, ketika dokter bilang kamu tidak baik, ketika ekonomi, ketika jodoh, ketika tidak ada harapan, ketika apapun juga, ketika kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu, yang kita belajar cuman mata kita tertuju pada Tuhan, berharap pada Tuhan, nyanyikan lagu pujian di tengah nggak mungkin, Tuhan yang buat penghadangan Bapak Ibu. Next yang ketiga, sedikit Bapak Ibu ya, udah nggak tahu kan? Yuk baca sama-sama. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Apakah yang terjadi Bapak Ibu? Yosafat minta hikmat sama Tuhan. Hei, Tuhan tuh memberikan hikmat itu detail loh Bapak Ibu. Dan jangan bilang gimana ya, Tuhan memberikan jalan keluar. Baca ayatnya sama-sama. Besok, nah tepat juga nih waktunya. Tuhan itu kalau memberikan jawaban bukan raba-raba. Besok, kata firman Tuhan. Tiap orang beda-beda ya, bukan berarti kita semua besok ya. Haruslah kamu turun menyerang mereka. Tuhan kasih tahu, makanya pada waktu kisahnya Elisa sama bujangnya itu ketakutan, Elisa bilang enggak, ada orang yang menyertai kita, bala tentara malaikat itu. Yuk baca sama-sama, mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan apa sih? Dalam kelompok, dalam komunitas. Yang kedua, tinggal tenang, percaya, deklarasikan, ucap syukur. Yang selanjutnya kita minta hikmat Tuhan. Nah saya minta Pak Joshua Bapak Ibu pekerja kita di tempat ini. Pak Joshua kemarin doa puasa sharing di tempat kita buat sama pekerja. Silakan Bapak. Dan harus diultimatum sama kantornya untuk mau nggak mau mem-PHK. Beliau minta hikmat Tuhan. Beliau silakan ceritakan Pak. Situ Pak Jos, tengah Pak Jos. Ya. Oh. Halo Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, nama saya Joshua. Saya bekerja di sebuah korporasi yang bergerak di bidang BFSI, yaitu Bank and Financial Service Industry. Nah, tentu Bapak Ibu sudah tahu dengan kondisi 2026 seperti sekarang, hampir semua korporasi itu mengalami suffering, terutama di dalam financial, ekonomi, dan situasi yang tidak kunjung-kunjung selesai begitulah ya. Nah di tengah-tengah kebijakan yang harus dialami oleh korporasi di mana saya bekerja, kemudian direksi menetapkan sebuah keputusan yang berat. Dan keputusan itu harus dieksekusi, kebetulan saya membawai sebuah departemen khusus, di mana departemen khusus ini saya ada sekitar 40-50 tim yang bekerja di mana saya memimpin. Semua departemen kiri kanan itu semua udah ya begitu banyaklah efisiensi atau efektiviti proses yang harus dijalankan. Dan itu buat saya sebagai seorang leader, saya melihat mereka itu bukan sebagai sebuah HR atau human resources, tapi mereka itu adalah manusia. Dan saya melihat mereka itu bukan hanya satu orang Bapak Ibu, tapi plus one, plus two, plus three. Karena mereka banyak yang sudah menikah, ada yang sudah punya anak, mungkin mereka juga sudah menjadi tulang punggung di dalam keluarganya mereka masing-masing. Dan sesuai dengan yang Ibu Gembala sampaikan itu exactly right ya, itu sesuatu yang benar dan berat. Di satu sisi kamu harus ambil keputusan ini Josh, gini gitu ya. Terus saya pikir, waduh bagaimana ya? Bagaimana saya bisa mengeksekusi keputusan yang berpotensi kepada masa depan, bukan hanya kepada tenaga kerja, tetapi that's a human being gitu. Itu adalah manusia yang mereka memiliki keluarga. Hari demi hari tekanan-tekanan di dalam direksi itu kepada saya harus terima. Karena itu sesuatu di mana saya bekerja kepada korporasi tersebut. Tetapi tentunya saya tidak tinggal diam dan saya hanya bilang, God, I don't know what to do. Gitu. Itu sesuatu yang berat buat saya karena itu sesuatu yang bicara tentang
Bagaimana nanti mereka? Kemudian ketika saya berdoa, terus Tuhan itu memberikan hikmat. Hikmat itu adalah apakah keputusan itu harus dijalankan at that time gitu. Maksudnya kalau keputusan itu berlaku di bulan Mei, apakah harus dijalankan di bulan Mei. Nah, Tuhan memberikan hikmat itu bertahap dan memang betul seperti Ibu Gembala sampaikan itu sesuatu yang cukup detail. Di mana keputusan itu ketika saya menerima, saat teduh setiap pagi, terus ketika saya driving to the office gitu kan, saya berdoa dan biasanya memang jam-jam doa saya adalah pada waktu saya driving to the office gitu kan ya. Terus kemudian di situ Tuhan memberikan sebuah pencerahan atau rema atau hikmat. Satu demi satu itu Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa, amazing yang saya nggak kepikir gitu. Maksudnya dengan akal pikiran saya yang terbatas itu nggak kepikir. Terus yang pertama adalah eksekusi itu apakah bisa diundur gitu kan ya, itu satu. Terus yang kedua adalah saya melihat beberapa komponen-komponen di dalam tim saya yang memang mereka mau tidak mau harus terkena efisiensi itu, saya ajak mereka mengobrol. I know them quite well. I know their family, I know their wife, their kids gitu ya. Bahkan some of them I know their parents gitu. Jadi saya bisa melihat mereka dan saya mengerti bahwa ada beberapa mereka yang memiliki, ya kebetulan istrinya memang aktif, mereka juga suka memasak, kemudian suka do something gitu kan ya, atau yang berjualan dan apa gitu. Saya tidak langsung mengatakan proses efisiensi itu, tapi saya bilang, how is your family? Terus saya bilang, di dalam kondisi seperti sekarang, what do you do? Terus saya memberikan sebuah clue pertanyaan-pertanyaan itu, kalau misalnya ada begini, what are you going to do? Gitu. Dan itu proses di mana saya belajar memberikan sebuah edukasi secara perlahan. Supaya menggiatkan istrinya untuk do something else gitu yang bisa membantu ekonomi daripada mereka, memasak, buka depot, Starbucks keliling atau apapun, whatever things gitu ya. Yang mereka bisa lakukan untuk bisa survive, menyambung hidup gitu ya. Dan bukan hanya menyambung hidup, bahkan bisa survive di dalam kondisi ekonomi yang tidak pasti seperti ini. Pada saat yang memang sangat-sangat udah nggak bisa ditawar, saya terpaksa harus ambil keputusan itu. Tapi paling tidak saya bisa stalling quite much a time gitu. 1 bulan, 2 bulan, itu sesuatu yang berharga. Karena kembali itu kan by the amount of the salary itu kan lumayan gitu, bisa membuat mereka do something else gitu. Dan itu sesuatu yang mereka bisa lakukan. Ada beberapa hal yang kisah sukses, ada beberapa mantan daripada tim yang saya terpaksa harus lakukan efisiensi itu, mereka akhirnya berjualan kosmetik lewat Tokopedia dan sebagainya, dan cukup sukses gitu ya. Terus ada juga beberapa mereka yang berjualan air galon dan apa gitu. Dan ada beberapa juga yang dulunya seperti dia itu agak gengsi begitu. Saya arahkan dia untuk mungkin masuk di Grab atau Gojek menjadi supir Grab atau apa begitu. Dan at least saya berusaha untuk bisa memberikan sebuah wacana, opsi bahwa mereka harus bisa bertahan. Dan itu mau tidak mau apa yang saya bisa lakukan ya saya kembalikan kepada kemurahan Tuhan. Begitu sih Ibu Gembala. Jadi ceritanya dari yang diminta oleh pihak company 40% seharusnya ya Pak ya. Bapak akhirnya menyelamatkan sehingga hanya berapa persen yang akhirnya diefisiensi Pak? Tinggal. Bisa puji syukur sih, bisa separuhnya Bu. Tinggal separuhnya Bapak Ibu. Ya karena pada saat itu memang mungkin kalau Bapak Ibu sebagai seorang leader di dalam perusahaan atau mungkin sebagai CEO atau owner, saya percaya bahwa kita tidak bicara tentang masalah human resources, tapi bagaimana kita bisa menekan namanya fixed cost, kemudian juga kita bicara bagaimana menekan operational cost dan apa. Dan itu yang saya berusaha untuk bisa sampaikan kepada pihak direksi begitu ya. I'm not perfect gitu, maksudnya semua apa yang saya lakukan pasti saya yakin CEO atau C-level ataupun mereka direksi itu pasti sudah mempertimbangkan segala sesuatu. Tapi at least I'm trying gitu. Yeah. Maksudnya saya berusaha memberikan opsi sehingga dari mereka paling tidak ada pandangan. Dan ya puji syukurlah paling tidak sebesar daripada departemen lain. Jadi begitu yang sudah dilakukan Pak Jos 3 hal berarti mengundurkan waktu ya. Yeah. Yang kedua mengurangi orang yang seharusnya
di efisiensi jadi 50%-nya. Iya. Dan yang ketiga, orang pun yang harus terpaksa di efisiensi, Bapak memperlengkapi mereka untuk mereka berjualan atau ini Iya. itu semuanya. Hikmat Tuhan, Bapak Ibu, makasih Pak Makasih. Jos. Paling akhir dari semuanya, paling akhir ini yang paling bahaya Bapak Ibu. Itu pastoral itu Pak, marketplace. Oke, salah satu yang paling bahaya apa justru ya? Perhatikan dengan siapa Anda bekerja sama. Hati-hati loh Bapak Ibu ya. Kita akhirnya bisa melewati ketenangan, kita bisa mendeklarasikan, kita bisa sukacita, tapi malah kita tidak berjaga-jaga dan berhati-hati kepada siapa kita bekerja sama. Maaf ya Bapak Ibu ya, bukan berarti kepada semua orang Kristen itu semua oke aja kita bekerja sama. Enggak, minta hikmat Tuhan. Kepada siapa kamu menjalin kerjasama? Paling enggak kalau ada orang yang tahu, kenal, bisa minta rekomendasi. Cari bapak-bapak rohani Bapak Ibu. Jangan karena lihat modalnya gede, terus mungkin kenalannya pejabat-pejabat terkenal, kemudian kita jalin kerjasama. Jangan Bapak Ibu, jangan sampai kita bisa melewati itu semua tapi malah kita menjalin kerjasama dengan orang yang salah. Kita baca ayatnya sama-sama ya. Kemudian Yosafat Raja Yehuda bersekutu dengan Ahazia Raja Israel yang fasik perbuatannya. Kenapa Bapak Ibu kita jangan sembarangan kita menjalin kerjasama. Gini, satu sisi Tuhan mau memberkati kita orang yang takut Tuhan. Tapi satu sisi orang ini bukan dalam garis berkat Tuhan. Gak bisa Bapak Ibu. Oke, lanjutkan baca. Ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Esion Geber. Tetapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat. Katanya, baca yuk. Karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tidak dapat berlayar ke Tarsis. Tadi melawan Amon Moab Meonim, menang Bapak Ibu. Bahkan menjarah 3 hari 3 malam lamanya. Tapi Yosafat salah dalam mengambil keputusan dengan siapa dia bekerja sama. Yuk ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, jangan sampai salah kita ambil keputusan. Dan ingat ya tadi saya tekankan, tetaplah di waktu tunggu bersukacita. Dalam waktu tunggu kita bukan ketinggalan. Tapi kita sedang apa Bapak Ibu? Transformasi. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita